Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak yang tercinta dalam Tuhan, puasa atau masa puasa untuk kita semua adalah saat yang paling indah sebenarnya. Memang Gereja Katolik itu selalu memberikan hal yang mendasar. Namun yang paling penting adalah nilai selanjutnya, keutamaan. Misalnya, hendaklah kamu berpuasa minimal 2 kali setahun ya. Rabu Abu dan Jumat Agung kan. Kewajiban lainnya adalah pantang setiap hari Jumat. Itu dalam konteks hidup rohani kita adalah minimal. Orang Jawa mengatakan, saya lele wong Katolik yang poso ping pindhur setahun ya kan. Kalau ingin jelek ya 2 kali. Nah, nilai yang ditawarkan Yesus atau oleh gereja adalah ada nilai yang lebih, keutamaan hidup. Keutamaan itu jauh lebih dari hukum. Orang mengatakan soal etika dan moral kan. Dalam hidup kita, etika rohani adalah keutamaan hidup yang berbuah dan berkembang dari satu pilihan hati nurani. Nah, dalam konteks menjalani masa puasa ini, bacaan yang kita dengar hari ini menarik sekali. Terlebih dalam kisah Nuh ya. Sebelum air bah terjadi, persoalannya adalah banyak orang tidak mau mendengarkan suara Allah. Banyak orang tidak mau mendengarkan apa maunya Allah. Bahkan melawan kehendak Allah. Hanya 8 orang yang mendengarkan. Yang kemudian diceritakan dalam bacaan kedua ya. Tentu peristiwa ini ingin mengajar kita bahwa mendengarkan kehendak Allah itu tidak mudah. Mengapa demikian? Karena kita harus jujur dan harus real bahwa hidup kita ini seperti Yesus. Selama 40 hari di padang gurun bersama dengan binatang-binatang buas. Gambaran bahwa hidup manusia ini adalah hidup yang selalu dikelilingi oleh godaan demi godaan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Siapa yang tidak punya masalah angkat tangan? Ayo, siapa yang tidak punya masalah angkat tangan? Kamu akan belajar untuk bagaimana caranya tidak punya masalah dalam hidup ini. Saya pun punya masalah kan? Masalah dengan diri sendiri, masalah dengan orang lain, masalah dengan Tuhan juga. Maka nilai yang ditawarkan dalam praktek dan gerakan puasa kita 3 dimensi itu. Bagaimana kita mengelola relasi dengan Allah dalam doa. Doa itu bukan persoalan datang ke gereja. Kita ini hari ini doa umat ya, doa jemaat lah. Sebagai bentuk kewajiban gerejani. Kewajiban sebagai satu tubuh. Di mana kalau kita tidak hadir, tubuh kita kehilangan kelingking kan. Kehilangan jari mungkin, jadi nggak sempurna. Hari Minggu adalah kesempatan kita sebagai tubuh Kristus, maka harus selengkap mungkin. Namun doa yang paling penting adalah bagaimana kita punya pengalaman dengan Allah itu pengalaman cinta. Sehingga doa untuk kita ini bukan persoalan kewajiban, bukan persoalan aturan, namun persoalan cinta. Saya bersama Allah, saya mencintai Allah, sehingga saya berdoa dengan hati. Berdoa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Sehingga buah dari doa itu, kalau boleh saya omongkan hari ini,
saya memahami apa maunya Allah untuk saya. Itulah seorang pendoa. Lalu kita bertanya, loh Romo sekarang Yesus untuk apa harus ke padang gurun dan dicobai? Dalam teks lain, dalam Injil sinoptik lain diceritakan dengan banyak hal kan, godaan-godaan itu. Namun intinya adalah dengan pengalaman di padang gurun inilah Yesus mempersiapkan diri dengan puasa 40 hari, mempersiapkan diri untuk melakukan kehendak Allah, yaitu mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah. Maka hidup doa itu penting. Saya selalu membedakan antara mengupacarakan liturgi dan mengalami hidup doa ya. Kalau mengupacarakan liturgi itu orang masih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya formalitas liturgi. Di lingkungan, kelahi hanya gara-gara soal warna lilin ya kan. Ketika musim Advent hanya salah lilin, lalu ketua lingkungan sewot. Ya kan? Itu masih dalam praktek, masih dalam kategori repot dengan liturgi. Pengalaman doa adalah pengalaman bagaimana kita memang ingin membangun satu kultur rohani di mana saya sebagai anak Allah yang dibaptis, saya menjadi orang yang mengalami, mengenal, sehingga mampu menjalankan kehendak Allah dalam hidup, seperti Yesus. Selama 40 hari, dalam kondisi bersama dengan binatang-binatang buas, simbol dari godaan dan tantangan, Yesus tetap disertai oleh Roh Kudus. Maka doa itu untuk membantu kita, supaya kita mampu untuk melihat peristiwa hidup dalam terang Roh Kudus, yang kemudian dikembangkan dalam nilai yang kedua, yaitu pantang dan puasa. Pantang dan puasa tidak boleh diartikan ya soal tidak makan daging ya kan. Sekarang ini banyak orang nggak makan daging, takut gemuk kan. Jangan pernah berpantang apa yang bukan menjadi kelekatan kita. Percuma toh. Dulu dikatakan adalah matang daging karena zaman dulu itu daging mahal dan hal istimewa. Sekarang daging kan di mana-mana ada daging. Pantanglah yang menjadikan diri kita lekat. Pantang sambal misalnya kan jelas itu. Ada orang kalau enggak dengan sambal enggak bisa makan. Pantanglah pantang sambal. Sambal ya. Pantang yang lain. Nah, nilai yang dikembangkan dengan pantang dan puasa itu untuk membantu supaya kita bisa mengelola relasi dengan diri kita. Orang seringkali enggak bisa mengendalikan diri. Maka latihannya adalah pantang dan puasa. Supaya hidup kita ini seperti Yesus dalam terang roh, kita menjadi orang yang bisa melihat bahwa hidup saya perlu saya benahi. Karena saya masih emosi, masih suka marah, suka iri hati, suka dengki. Saya harus kelola diri saya dengan benar. Sehingga saya bisa mampu untuk mengendalikan diri saya. Ya. Maka saya selalu melatih diri dengan satu refleksi. Kalau saya kepingin sesuatu, saya selalu merenung, perlu enggak untuk saya ya? Penting enggak? Mendesak enggak? Sehingga saya tidak menjadi orang yang diperbudak oleh keinginan, bukan kebutuhan. Inilah relasi yang benar dengan diri sendiri. Termasuk juga persoalan makan. Tubuh yang kita punyai,
Tubuh yang kita miliki adalah milik Allah. Tugas kita adalah merawat tubuh kita. Dosa yang paling besar kalau manusia tidak merawat diri dengan baik. Merawat dalam arti bahwa asupan yang kita masukkan dalam tubuh kita pun sehat. Itulah bentuk dari imannya. Maka pantang dan puasa itu bukan sekedar persoalan makan dan minum, namun persoalannya adalah untuk mensyukuri karena tubuh milik Allah. Saya persembahkan bagi Allah dalam kemuliaan, dalam syukur saya atas anugerah yang diberikan Tuhan untuk saya ini. Kemudian nilai yang ketiga adalah derma. Derma itu untuk membangun relasi kita dengan sosial, supaya nilai kita sebagai putra Allah, kalau kita membaca Injil Markus tadi, menarik kalau kita gandengkan dengan kisah sebelumnya, Yesus dibaptis. Inilah anakku yang terkasih, artinya baptis pun sama. Kita juga sama, dibaptis adalah menjadi putra Allah. Dan dalam konteks derma, kita dipanggil untuk mewujudkan keputraan Allah itu dalam belas kasih. Ciri anak Allah itu belas kasih kok. Ya, bukan soal ganteng dan cantik. Kita menjadi orang Katolik yang adalah putra Allah sejati ketika belas kasih menjadi kultur dan budaya hidup kita. Maka derma itu adalah sebagai wujud dari ekspresi kasih yang adalah ciri khas dari putra Allah sendiri. Lalu bagaimana makna derma yang baik? Derma itu bukan soal memberi uang. Bapak Ibu, saya pribadi kalau puasa itu mencoba untuk apa yang menjadi lekat itu tidak saya pakai atau tidak saya manfaatkan untuk hari-hari saya puasa ya. Misalnya soal sarapan. Saya mencoba misalnya saya berjanji Tuhan selama 40 hari di luar hari Minggu, mulai dari Rabu Abu sampai Jumat Agung nanti, saya ingin menyisihkan sarapan saya atau makan malam saya untuk orang miskin. Sehingga dengan betul-betul bahwa nilai sarapan, nilai makan malam itu saya persembahkan untuk orang miskin. Bukan pada waktu datang amplop APP, kita buka dompet, ada uang 200, masukkan 200. Mungkin besar nilainya kan. Namun makna untuk derma ini menjadi hilang. Kan derma juga berarti membangun satu pengalaman peduli dan solider. Bagaimana rasanya ketika orang tidak mampu makan. Solider kan. Belas kasih itu membutuhkan solider. Nah, Romo sekarang itu semua kalau kita terjemahkan dalam konteks Injil, untuk apa? Kok kita harus pantang dan puasa, harus berdoa, dan harus berderma? Bukan untuk kita semata-mata, namun untuk menunjukkan panggilan kita sebagai gereja, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Jadi kalau kita berhasil atau minimal kita mampu untuk mewujudkan puasa pantang itu bukan semata-mata supaya kita hebat, tidak. Tanggung jawab saya untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu butuh kemampuan dari kita untuk menjadi orang yang tahu apa kehendak Allah, bisa mengendalikan diri dan penuh kasih kepada sesama. Itulah kerajaan Allah. Maka dengan pantang puasa, apalagi dengan diteguhkan Injil Markus pada malam ini, kita semakin diingatkan, oh ternyata tradisi gereja, pantang dan puasa itu
Bukan supaya saya hebat, tidak. Supaya saya mampu untuk seperti Kristus yang adalah hadir sebagai gereja Katolik untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah kasih, keadilan, perdamaian, kepedulian. Sehingga dengan latihan rohani, berdoa, berpantang dan berpuasa, berderma, kita ingin menunjukkan gereja adalah penghadir kerajaan Allah. Setuju? Amin saudara? Saya lanjutkan ya sedikit lagi. Nah, dalam konteks inilah gereja punya misi. Saya ingin menutup dengan satu sharing. 6 tahun yang lalu saya bekerja di Komisi KWI untuk urusan migran dan perantau. Terakhir kali saya menangani masalah soal teman-teman yang ada di Kamboja yang semacam dibohongi soal pekerjaan ya. Kemudian 3 tahun ke depan, karena mungkin para uskup juga masih cinta saya dipindah ke komisi lain, komisi PSE. PSE bukan persoalan sembako, bukan persoalan soal orang miskin, namun PSE adalah komisi yang bertanggung jawab untuk menghadirkan Allah yang berbelas kasih pada mereka yang terpinggirkan. Belas kasih tidak boleh untuk membuat orang hanya tergantung pada kita. Belas kasih juga harus membuat orang berdaya, punya makna, punya kekuatan untuk dikembangkan. Itulah juga saya kira wujud dari kerajaan Allah ya. Membuat orang menjadi mampu dan merdeka dan bahagia karena dirinya dikembangkan oleh gereja. Bukan menjadi orang yang tergantung kepada gereja. Saya kira itulah yang juga menjadi bagian kita semua. Semoga dengan misa malam ini, dengan refleksi masa-masa puasa, kita menjadi orang-orang yang kehadirannya menjadi pewarta kerajaan Allah, buah dari doa, buah dari pantang dan puasa, buah dari derma. Tuhan memberkati. Amin.